Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi, SEMM. Saya adalah dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Spesialisasi saya adalah bidang manajemen. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Video ini akan menjelaskan terkait pengajaran sesuai dengan metode, delivery, interaction, dan assessment sesuai dengan yang diharapkan pada sertifikasi dosen 2021. Pada pembelajaran ini, mahasiswa akan dibekali dengan materi tentang konsep wirausaha, identifikasi dan perencanaan wirausaha, langkah dan tahapan dalam memulai kegiatan wirausaha, menghitung capaian hasil usaha dan membuat laporan ataupun mengevaluasi kegiatan wirausaha. Adapun kemampuan mahasiswa yang ingin dicapai setelah mempelajari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep wirausaha. Selanjutnya mahasiswa juga mampu menjadi motivator mandiri untuk menggerakkan kegiatan wirausaha. Selanjutnya juga mahasiswa mampu membangun keterampilan wirausaha serta menjadi pendamping pada kegiatan wirausaha untuk menggerakkan kegiatan masyarakat. Materi pembelajaran dalam mata kuliah kewirausahaan ini meliputi pengertian dan manfaat kewirausahaan, menganalisa perubahan lingkungan, berpikir secara kreatif dan inovatif, serta berorientasi pada tindakan masa depan. Itulah gambaran pengajaran yang akan saya bawakan pada semester ini. Selanjutnya materi kuliah ini akan kami jabarkan dalam beberapa pertemuan dengan mahasiswa, di mana pada pertemuan pertama kami akan melakukan perkenalan, dilanjutkan dengan perkontrak kuliah, diskusi, serta pemberian modul-modul yang akan dibahas dalam pertemuan selama 1 semester ini. Pada pertemuan kedua, kami akan membahas pengertian dan manfaat daripada kewirausahaan. Adapun capaian yang ingin dicapai di sini adalah mahasiswa paham mengenai manfaat dari apa yang dipelajarinya tentang perkuliahan kewirausahaan ini. Pada pertemuan ketiga, kami akan membahas mengenai analisa perubahan lingkungan, di mana diharapkan mahasiswa mampu mendeteksi perubahan-perubahan lingkungan yang ada di sekitarnya serta mampu merubah mindset, pola pikir agar dapat menjadi seorang wirausahaan muda. Pada pertemuan keempat, kami akan membahas mengenai berpikir secara kreatif dan inovatif, di mana mahasiswa diharapkan mampu menelurkan ide-ide yang kreatif sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pada pertemuan kelima, kami akan membahas mengenai orientasi pada tindakan masa depan, di mana seluruh aktivitas mahasiswa itu diharapkan berorientasi kepada masa depannya. Dan yang pertemuan keenam, kami juga akan membahas mengenai risiko usaha. Subcapaian yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu mendeteksi, menganalisa, dan mengendalikan risiko-risiko usaha yang mungkin dihadapi oleh mereka. Pada pertemuan ke-7 kami akan melaksanakan kuis, dan pada pertemuan ke-8 kami akan melaksanakan ujian tengah semester atau mid semester. Kemudian pada pertemuan ke-9 kami akan mencoba mengevaluasi kegiatan-kegiatan aktivitas yang telah terlaksana pada pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Di mana pada pertemuan ke-9 ini kami juga akan mencoba untuk membahas mengenai gagasan-gagasan usaha. Selanjutnya pada pertemuan ke-10 kami akan mencoba membahas mengenai sumber dana usaha. Subcapaiannya bahwa mahasiswa mampu mencari, mengalokasikan dana-dana usaha ataupun berkolaborasi dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan wirausaha mereka. Pada pertemuan ke-11 kami akan berusaha untuk membangun usaha baru, di mana mahasiswa didorong untuk merealisasikan materi-materi yang telah dipelajari pada beberapa waktu yang lalu, di mana subcapaian daripada pertemuan ini mahasiswa mampu untuk mengelola ataupun merealisasikan kegiatan-kegiatan ide-ide kreatifnya dalam suatu bentuk usaha yang lebih real. Pada pertemuan ke-12 kami akan mencoba untuk membahas mengenai bagaimana membangun kepemimpinan wirausaha. Mereka adalah seorang pemimpin dalam kegiatan wirausaha mereka, dan mana subcapaiannya mahasiswa mampu mengelola sumber-sumber daya yang ada di dalam tim kerja wirausahanya.
Pada pertemuan ke-13, kami akan membahas mengenai etika dan norma-norma dalam kewirausahaan. Pada pertemuan ke-14, kami akan membahas mengenai rencana-rencana pengembangan usaha, di mana mahasiswa yang telah memulai usaha tadi tersebut akan kita dorong untuk melakukan pengembangan, baik pengembangan outlet maupun pengembangan volume daripada usaha yang telah mereka lakukan. Dan mana pencapaiannya adalah mahasiswa mampu melakukan pengembangan usaha seperti target dan cita yang telah mereka rencanakan di awal pendirian usaha. Pada pertemuan ke-15 kami akan melakukan kembali kuis menjelang ujian akhir semester, dan pada pertemuan ke-16 kami akan melakukan ujian akhir semester. Selanjutnya dalam pengajaran saya akan menggunakan beberapa model daftar pustaka. Yang pertama textbook, di mana ini merupakan hasil kumpulan daripada pemikiran-pemikiran dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta buku-buku teks cetakan umum lainnya. Selain daripada textbook, saya juga akan menggunakan media online guna mencari topik-topik terbaru yang akan dibahas dengan mahasiswa untuk memberikan semangat kepada mereka. Pada kegiatan perkuliahan ini saya juga akan menggunakan beberapa model komunikasi. Yang pertama, menggunakan komunikasi secara Zoom, di mana saya akan melakukan interaksi secara langsung dengan mahasiswa dalam menyampaikan materi-materi pembahasan perkuliahan. Selain Zoom, saya juga menggunakan e-learning, di mana bahan-bahan perkuliahan itu akan saya sampaikan dalam e-learning untuk membantu para mahasiswa membahas terlebih dahulu, membaca terlebih dahulu bahan-bahan yang akan disampaikan dalam pertemuan perkuliahan. Selain dua hal tersebut, saya juga akan menggunakan media komunikasi WhatsApp group, sehingga bisa memberikan masukan-masukan, berdiskusi secara langsung, serta menyampaikan hal-hal yang lebih update dengan segera. Jadi saya menggunakan beberapa metode itu. Selain yang Zoom, saya juga menggunakan e-learning, saya juga menggunakan WhatsApp. Untuk penilaian terhadap mahasiswa, saya juga sudah mulai melaksanakan sejak daripada pertemuan pertama, di mana pada saat melakukan tatap muka, saya akan mencari, saya akan melihat, saya akan mengamati mahasiswa-mahasiswa yang lebih aktif dalam kegiatan perkuliahan. Kemudian selain tatap muka juga, saya akan memberikan beberapa tugas-tugas terstruktur maupun tugas-tugas mandiri untuk melihat kemampuan daripada mahasiswa mengenai materi-materi yang telah diajarkan. Demikianlah penjelasan mata kuliah kewirausahaan ini saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat memenuhi dokumen pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK DPT pada unsur pengajaran. Setelah video ini saya juga akan menyampaikan materi pengajaran dengan menggunakan Zoom meeting. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai apa sih yang jadi motivasi orang untuk menjadi berwirausaha atau menjadi pengusaha. Nah, motifnya bermacam-macam. Ada yang kepingin cepat kaya, ya. Ada yang ingin punya uang tidak terbatas. Apalagi ada yang ingin menunjukkan self kebanggaan dan kepribadiannya. Apalagi ada juga orang yang ingin tidak punya pilihan lain, ingin punya tidak punya pekerjaan, jadi dia berwirausaha. Jadi ada beberapa motif-motif itu. Nah, kalau kalian dari beberapa motif tadi, apa nih kira-kira yang mendorong, memotivasi ingin menjadi wirausaha? Nama kampus kita kan sekarang udah FEB, ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berarti kita didorong juga untuk sedikit-sedikit berbisnis gitu ya. Mudah-mudahan selain kita punya pekerjaan ada yang pekerjaan tetap, tapi juga mungkin bisa berbisnis. Dari beberapa kalian ini mudahan bisa menjadi pengusaha-pengusaha muda seperti yang diimpikan Rini tadi ya. Dengan semangat dia menyatakan amin ya Allah gitu ya. Oke. Bapak pernah nanti kalian bisa lihat profil seorang pengusaha muda wanita yang dulu kuliah di Universitas Pajajaran. Dia memulai bisnis pada semester 3. Semester 3 bisnisnya ringan aja, pisang hijau gitu ya. Nah, sekarang omsetnya sudah miliaran. Omsetnya miliaran, punya outlet sampai 250 di seluruh Indonesia. Begitu. Siapa tuh yang pengen kayak gitu tuh, ya? Mulai dari sekarang ya. Modalnya besar, nggak besar modalnya. Bisa nggak dengan uang 500.000 kita bisa berbisnis?
Pak. Bisnis apa kira-kira? Bisnis Bisa, Pak. cemilan banyak, Pak. Cemilan banyak kan? Ya, Pak. Ya, bisnis cemilan juga banyak. 500.000 cukup. Bisa kalau yang perempuan berbisnis hijab, kalau yang laki-laki berbisnis pulsa dan lain-lain. Ya, baik. Coba Bapak sampaikan juga screenshot mengenai apa? Mengenai bahan kuliah kita ini. Ya. Oke. Ya. Nah, ini untuk materi yang kedua, kita bagaimana berpikir terhadap perubahan, ya. Berpikir terhadap perubahan. Kita harus meyakini bahwa dunia itu berubah. Apa yang itu berubah? Semua berubah. Teknologi berubah. Apalagi yang berubah? Pola pikir berubah, gaya hidup berubah, semua berubah. Jadi kita juga berkuliah ini mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan. Dan biasanya pengusaha itu, bisnismen itu, wirausahawan itu adalah orang-orang yang ditempa untuk siap menerima berbagai perubahan-perubahan yang datang menghampirinya, gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita berwirausaha, gagal yang satu, bangkit, coba yang lain, gitu. Gagal lagi, coba bangkit lagi, begitu. Jadi dia siap menerima segala perubahan. Namun ada satu hal yang sulit untuk berubah. Sulit, tapi bukan tidak bisa ya. Sulit untuk berubah. Apa itu? Pola pikir, mindset, gitu. Mindset, pola pikir kita. Kita kadang-kadang menganggap bahwa diri kita tuh masih mahasiswa, masih belum punya banyak kebutuhan, begitu ya. Mungkin masih mau santai-santai, begitu. Padahal dengan menempa mindset itu kita sudah dibina, mentalnya dibina untuk menjadi seorang bisnismen, gitu ya. Oke, jadi dunia kampus ini juga salah satu metode dan cara untuk merubah mindset kita agar lebih dewasa, agar lebih siap menghadapi perubahan-perubahan. Ya, jadi ada kata orang bijak mengatakan, kamu adalah apa yang engkau pikirkan. Jadi kalau saya berpikir saya pengusaha, mudah-mudahan 3 tahun ke depan benar-benar menjadi pengusaha. Kalau Amin. kita berpikir, ya amin. Kalau berpikir saya menjadi seorang eksekutif muda, mudah-mudahan tamat kuliah jadi eksekutif muda, gitu ya. Kalau ada yang wanitanya kepingin suaminya pengusaha, mudah-mudahan dapat calon suami pengusaha, gitu ya. Ya, jadi apa yang kalian pikirkan, kamu adalah apa yang kalian pikirkan, gitu. Jadi berpikirnya yang positif-positif, ya. Positif, ingin punya tamat kuliah, ingin kerjaan yang bagus, apalagi ingin punya rumah yang lumayan, punya kendaraan yang bagus, gitu ya. Jadi apapun yang kalian pikirkan, itulah kalian nantinya. Gitu. Jadi harus berpikir secara positif, gitu ya. Oke, apa sih itu mindset? Nah, saya buka sedikit materi mengenai mindset. Mindset itu adalah kesatuan dan keyakinan yang kita miliki, nilai yang kita anut, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat untuk memandang diri sendiri, orang lain, maupun memandang kehidupan ini. Itulah arti mindset yang biasanya ada di kepala kita. Gitu. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan ya, setelah nggak apa-apa. Kita akan sambil menyampaikan materi, kita diskusi juga. Oke, ini ada beberapa mindset ini, nanti kalian juga bisa baca di materi. Yang pertama, jangan takut bila bersentuhan dengan arus pikiran orang lain. Orang menyampaikan pendapat, kita terima aja sebagai masukan, gitu ya. Jangan langsung tiba-tiba didorong, nggak mau gitu ya. Kemudian apalagi tidak menolak informasi, baca buku penting, bergaul dengan orang yang pikirannya berseberangan nggak apa-apa, tapi kita bisa menyaringnya, gitu ya. Terus apalagi yang terakhir ini ada beberapa mindset yang salah. Tiada kesuksesan tanpa pendidikan yang tinggi. Salah, kenapa? Banyak orang yang pendidikannya biasa-biasa aja, tapi tetap bisa sukses. Ya minimal kita sarjana S1 lah ya, nggak pun sampai S2, S3, mudah-mudahan yang standar aja, mudah-mudahan bisa mencapai kesuksesan. Ya, terus yang kedua, orang sukses itu katanya nggak pernah melakukan kegagalan, nggak mungkin ya.
Banyak orang yang gagal dulu, langkah pertama, langkah kedua gagal, baru kemudian bisa berhasil di langkah-langkah berikutnya. Terus katanya apalagi yang ketiga, untuk berhasil harus kerja dengan waktu yang lama, belum tentu. Nah, apa perbedaan, mohon maaf, pegawai sama bisnismen kalau waktu kerja? Ada yang punya pendapat? Ya, bisa membentuk pekerjaan sendiri ya, Topik. Ya, jadi kalau bisnismen itu bisa membentuk pekerjaan sendiri apa yang mau dia buat. Tapi kalau pegawai biasanya sudah ditentukan sama pimpinannya, manajernya begitu. Nah, dari segi penghasilannya juga seperti itu. Kalau untuk pegawai ya penghasilannya mungkin agak pas-pasan dibanding pengusaha gitu ya. Karena pengusaha kan mampu merancang ide-ide. Mudah-mudahan idenya ide besar dan mendapatkan penghasilan yang besar gitu. Jadi bukan berarti harus kerja lama. Kalau jadi pegawai mungkin butuh waktu 10 sampai 15 tahun baru bisa jadi menempati posisi yang bagus lah gitu ya, atau strategis jadi manajer atau pimpinan begitu. Tapi kalau jadi bisnismen mungkin 3 tahun udah bisa berhasil ya. Kan nggak tahu kita rezeki kan. Ada yang 5 tahun langsung jadi pengusaha besar gitu. Jadi mudah-mudahan nggak perlu waktu lama, nggak pakai lama lah istilahnya gitu ya. Nggak pakai lama langsung jadi pengusaha gitu. Oke, terus katanya perlu banyak keberuntungan, belum tentu. Yang penting semangat juang, motivasi kita bisa membentuk kesuksesan. Dan terakhir, sukses itu katanya dinilai dari banyaknya uang. Ya, bisa juga silaturahmi, pertemanan, persahabatan, semuanya merupakan kesuksesan yang tidak hanya bernilai uang saja. Gitu. Ya, oke. Ini tanda-tanda orang yang mampu merubah pola pikirnya. Dari negatif jadi positif, dari pecundang jadi pemenang, ya. Pesimis harus optimis. Dari selama ini konsumtif, apa tuh konsumtif? Kita selalu memakai aja, memakai, mengkonsumsi buatan orang. Jadi kalau jadi pengusaha, kita yang memproduksi. Misalnya orang perlu pulsa, kita jual. Jadi kita nggak cuma pakai pulsa aja, beli pulsa itu konsumtif. Tapi kalau kita bisa menjual, itu kita bisa berubah menjadi produktif begitu ya. Itu tanda-tanda kita sudah melakukan perubahan pola pikir atau mindset. Yang terakhir, kalau kita jadi pekerja bisa berubah, bertransformasi menjadi pengusaha, itu namanya kita sudah memiliki pola pikir yang lebih baik daripada masa sebelumnya. Nah, itu beberapa tanda-tanda perubahan pola pikir. Nah, 5 mindset menurut si McGrath ini, yang pertama itu setiap pengusaha itu biasanya semangat, cari peluang terus. Ada peluang untuk dapat uang 1 juta, kejar. Ada uang 5 juta, kejar gitu ya. Jadi rajin untuk mencari peluang. Kemudian apa lagi katanya, mengejar kesempatan dengan disiplin. Jadi kalau ada kesempatan, jangan ditunggu-tunggu, jangan lama-lama gitu ya, langsung kejar gitu. Terus apa lagi, selektif. Jadi peluang itu dipilih dari beberapa peluang A, B, C, D. Kita bisa pilih mana yang paling menguntungkan, mana yang risikonya rendah, mana yang cukup layak untuk dikerjakan, begitu. Terus yang keempatnya fokus. Jadi kita konsentrasi pada saat melaksanakan kegiatan itu konsentrasi, fokus, dan terarah serta terukur. Dan yang terakhir kita ikut sertakan banyak orang, bisa ajak teman-teman. Kalian lebih senang bekerja sendiri atau kolaborasi? Kolaborasi sih, Pak. Kolaborasi ya. Dalam hal apa ini? Tukar pikiran, Pak. Tukar pikiran satu. Terus apa lagi? Kolaborasi lagi. Ya. Ada yang memasarkan, ada yang memproduksi, ada yang mencari peluang dananya begitu. Jadi saling bekerja secara tim, berkolaborasi. Ya, betul yang dibilang tadi. Ya, oke. Jadi katanya itu, ayo berubah. Nah, ayo berubah. Apa yang mau dirubah? Katanya motivasinya berubah. Apalagi yang dirubah? Mindsetnya dirubah. Apalagi mulai segera. Kalau ada ide, peluang,
kesempatan segera kejar gitu ya. Mulai dengan segera. Jadi kalau kata AA Gim itu ada 3M. Apa 3M itu? Mulai dari yang kecil. Ya, modal-modal 500, 100 ribu, coba bisnis gitu ya. Terus apa lagi? Mulai dari diri sendiri. Jangan tunggu-tunggu orang aja, jangan tunggu-tunggu disuruh-suruh gitu ya. Terus yang ketiga, mulai sekarang juga. Jangan nanti-nanti, jangan nanti tunggu kuliah tamat gitu. Jangan nanti tunggu ada kerjaan, mulai dari sekarang. Jatuh bangun biasa. Karena kan anak mahasiswa kan rasanya lebih pede. Nggak pernah malu lah ya untuk melakukan hal-hal yang menantang begitu ya. Menantang dalam artian menantang yang positif, menantang resiko tapi mendapatkan keuntungan gitu. Jadi ingat aja semboyan 3M. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang juga. Oke. Nah, ini biasanya anak siang ini sudah ada yang bekerja atau masih tanggungan orang tua? Udah ada yang bekerja? Beban keluarga, Pak. Masih teman keluarga. Gak apa-apa, bagus. Jadi kata apa ini? Menurut teori itu mengatakan bahwa orang yang memiliki kemampuan untuk mencari peluang-peluang pendapatan itu bisa dia lebih independen, bisa independen bebas dalam menentukan apa yang diinginkannya. Jadi kalau pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya, maka dia sudah disebut sebagai orang yang independen atau bebas, gitu ya. Dalam hal apa? Dalam hal kemampuan finansial atau cerdas secara finansial, begitu. Oke, contohnya bisa dihitung nanti menggunakan rumus. Nah, ini saya ambil yang terpenting. Di sini kalian bisa lihat ada 4 kuadran. Ada 4 pilihan kalian mau jadi apa setelah tamat. Apakah jadi employee, apakah menjadi businessman, business owner, pemilik bisnis, apakah menjadi self-employed itu artinya konsultan, dokter, jadi dia mempekerjakan dirinya sendiri, ya. Beda dengan yang bisnis tadi. Dan terakhir menjadi investor. Nah, Rin mau jadi apa, Rin? Dari yang 4 ini jadi businessman, jadi pegawai yang mempekerjakan diri sendiri, self-employed atau investor? Jadi pegawai. Ah, biasa. Kalau cewek biasanya bagi pegawai ya. Ya, karena suaminya ya, atau yang pria aja yang suruh kerja keras ya. Oke. Iya, Kalau Pak. si Bagas, ya. Bagas apa Gas kira-kira? Ya, yang lain apa kira-kira? Pink apa Pink? Iya, boleh. Jadi kita mempersiapkan diri kadang-kadang begini. Pegawai pun sampai pensiun nanti dapat pensiun dapat 5 juta baru memulai bisnis. Jadi agak terlambat. Bagus sekarang ada rezeki sedikit-sedikit, bisniskan. Jadi nggak terkejut kali begitu, ya. Jadi kalau kita nanti memulainya waktu pensiun, umur pun udah tua, tenaga pun udah berkurang. Nah, jadi mengandalkan uang aja kadang-kadang belum tentu. Pengalaman tuh ditentukan bukan dari uang aja, tapi dari kemampuan kita mengatasi kondisi di lapangan begitu. Jadi semakin muda kita masih siap mental, fisik, mental kita masih kuat seperti itu. Nah, jadi di akhir kuliah ini saya ingin menyatakan pada kalian, ayo berubah, ayo persiapkan diri dengan lebih baik agar memiliki masa depan yang lebih baik untuk hari esok yang lebih baik begitu ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya. 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 Investor itu orang yang menggunakan uangnya saja untuk melakukan sesuatu aktivitas bisnis. Jadi dia tidak melakukan cara aktivitasnya, dia bersifat pasif aja. Jadi dia lihat ada posisi misalkan
Ada orang yang butuh modal untuk proyek, dia taruh modalnya saja, dia tidak bekerja, orang yang mengerjakan. Jadi nanti dari hasil proyek itu mungkin berbagi dua keuntungannya, 50-50. Atau investor itu dia main saham, dia beli saham aja, jadi yang dia menunggu gain atau keuntungan daripada saham itu. Nah, atau juga dia investor untuk katakanlah bisnis rumah sakit. Jadi yang kelola orang lain semua, dia sebagai komisaris saja, dia sebagai pemilik rumah sakitnya, tapi yang bekerja direktur-direktur. Jadi dia investor aja. Nah, seperti itu. Tapi tingkatan investor kan harus punya uang besar, ada punya uang banyak, baru bisa meningkat menjadi investor. Biasa mulainya kan dari orang yang bekerja dulu, mengumpulkan uang dulu. Nanti setelah uangnya maksimal, cukup untuk menjadi investor, dia ambil posisi pasif aja, dia tenang-tenang aja begitu. Cukup paham? Ya, ada yang lain kira-kira? Baik, kalau nggak ada yang lain, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih Bapak ucapkan atas kehadiran kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.